Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'atnya dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Pak Beni selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman internet. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek yang kelompok kami buat. Namun sebelum itu, izinkan kelompok ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Junaidi dengan 2301686 sebagai moderator. Dan di sini ada teman-teman saya. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Randy Rizky Laksono dengan NIM 30772. Di sini saya bakal ngejelasin tentang si aplikasi Simak PSTI. Jadi Simak PSTI itu adalah aplikasi masuk PSTI. Kurang lebih begitu, seleksi masuk begitu. Nah, ini kita mau masukin nama di sini. Ini adalah halaman awal ya. Kita masukin nama, kita masukin nomor telepon. Di sini kita masukin tanggal lahir. Di sini kita coba 12/10/2000. Kita lahir pada tanggal 12 bulan 10 tahun 2000. Yang dimana kita telah memenuhi kriteria yang telah diterapkan pada program. Yang dimana di program itu hanya 17 tahun, namun saya di sini sudah 24 tahun, yang berarti saya berhak untuk mengikuti Simak PSTI. Saya bisa lanjut ke halaman berikutnya, tapi kita di sini bakal coba studi kasus di mana umur yang saya itu kurang. Di sini kita coba ganti jadi 2010. Di sini bakal apa? Umur Anda 14 tahun, Anda belum berhak mengikuti Simak PSTI karena ya berarti kita nggak memenuhi kriteria umur yang telah ditetapkan pada program. Dan juga di sini ada ada switch alert, ada pop up. Gitu. Kalau misalnya gagal ini di sini kita berhasil 2000. Kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini ada kalkulasi nilai. Di sini kita bisa masukin nama. Ini kita nggak bisa dikosongin ya. Misal nih, ini kosong, kita masukin di sini. Nah, kita tulis fill out this field. Yang dimana si ininya harus benar-benar diisi gitu ya, si field-nya. Di sini coba, di sini saya masukin -1. Di sini kita masukin 70, ada 80, ada 90. Di sini kita masukin lebih dari 100. Karena di program itu si angkanya nggak boleh kurang dari 0 dan juga nggak boleh lebih dari 100. Nanti dia bakal ada value must be greater than or equal to 0. Yang dimana ya harus 0 atau enggak di atas daripada 0. Coba di sini kita isi 10. Ini juga bakal bermasalah karena apa? 1, 2, 3 itu melebihi dari 100. Oke, di sini coba kita masukin jelek dulu ya biar gagal. Nah, di sini ada hasil kalkulasi, nama Randy rata-ratanya 60, maka status kelulusannya nggak lulus. Coba di sini kita buat lulus. Ketika lulus hasilnya bakalan begini. Nama, rata-rata, maka status kelulusan Anda lulus. Dan ada pop-up ini. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya izin masuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Aryo Bayu Fauzan Ramadan dengan NIM 2301784. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang ada di balik daripada web Simak PSTI.
Seperti yang teman-teman ketahui, kode ini itu adalah struktur dasar dari data itu tersendiri. Dan body ini adalah fungsi untuk badan si HTML-nya. Lalu div class provider ini berfungsi untuk menghubungkan kepada provider ini menghubungkan kepada untuk tampilan yang ada di form. Untuk fungsi image SRC ini adalah untuk menampilkan gambar yang ada di halaman form tadi. Dan fungsi center ini itu untuk menempatkan daripada si form ini untuk berada di tengah-tengah. Adapun label form ini berfungsi untuk memasukkan nama. Form ini adalah agar menandakan bahwa kolom itu hanya bisa diisi dengan huruf require. Dari require berfungsi untuk agar si kolom nama itu harus terisi, tidak boleh kosong. Begitupun dengan kode-kode yang ada di bawahnya. Dan untuk button type button on alphabet egg di sini berfungsi di saat kita menekan button submit itu dengan otomatis menghitung umur yang kita masukkan. Dan yang script SRC yang script ini berfungsi untuk menghubungkan atau meng-link kepada JavaScript. Sedangkan script yang di bawahnya ini script SRC HTTPS. Selain ini untuk menampilkan library dari pop-up yang muncul tadi di awal. Oke, teman-teman semua, di sini saya menjelaskan codingan yang tadi dilanjutkan oleh teman saya. Ini kan di halaman from. Di sini ada menggunakan HTML dan di atas sini ada struktur dari HTML itu sendiri. Dan di sini ada link rel, style sheet, memanggil dari CSS, dan terus yang di bawahnya ini di mana memanggil nanti si pop-up-nya gitu. Ini juga sama. Terus di title ini kita input nilai, terus kita bikin baru. Di sini ada body, terus dengan class open container. Terus di heading pertama kita dengan kasih nama kalkulasi nilai. Terus kita bikin form dengan ID nilai form. Terus bikin label for nama. Jadi si nama ini yang ada di script di sini. Terus kita kasih nama. Terus dengan type text ID nama, name, nama required. Dan required ini agar nanti ketika kita mengisi si kolomnya, itu kolomnya itu nggak boleh kosong. Jadi harus terisi. Sesuai yang tadi dijelasin oleh teman saya, Kang Randy. Dan di sini kurang lebih sama, hanya berbeda di asal sekolah. Dan di sini sama juga asal sekolah dengan type text, ID asal sekolah, name asal sekolah, required. Dan yang berbeda itu hanya di label di matematika, teman-teman. Nah, di sini blok matematika, kita kasih nama matematika dengan type number. Jadi nanti ketika di kolomnya gitu kita hanya bisa mengisi dengan angka, tidak dengan teks. Terus di sini dengan ID matematika, name matematika, required, max nilai max 100, yang mana
kita tidak bisa mengisi nilai lebih dari 100 nantinya. Dan di sini nilai min itu 0 dan kita juga tidak bisa mengisi nilai kurang dari 0. Terus ini on input, di sini ada check input yang nantinya di sini tuh kita nyambung ke yang script ini. Dan kurang lebih di sini nilai fisika, kimia, bahasa Indonesia dan biologi itu hampir sama. Terus di sini ada kita bikin button juga dengan tipe submit dan submit. Terus di sini juga ada script, kita menghubungkan dengan JavaScript-nya. Cukup sekian penjelasan tentang pengkodingan yang ada di form HTML. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rezwan Daifur Rondoni dengan NIM 2312408. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang JavaScript yang bertugas untuk memfleksibelkan proyek yang kita buat. Dimulai dari const name sama dengan dokumen .get element by id name.value. Jadi di sini tuh kita ngebuat variabel bernama name yang menyimpan nilai dari input pengguna. Jadi ketika pengguna menginput, kita menyimpan nilai yang bernama name. Const itu berarti nilai ini tidak akan bisa diubah untuk variabel const. Lalu yang kedua, const date dokumen get element by id itu sama aja seperti const name. Lalu const today sama dengan date. Di sini kita buat variabel today yang artinya hari ini. Jadi menyimpan tanggal dan waktu saat pengguna input. Kenapa tanpa parameter? Karena berarti kita ingin tahu tanggal hari ini atau saat pengguna menginput. Lanjut ke let age sebenarnya today get full year dikurangi min birthday get full year. Let itu sama aja seperti const, cuman perbedaannya kalau di let kita masih bisa merubah nilainya, cuma kalau di const kita tidak bisa merubah. Jadi kita hitung usia dengan mengurangi tahun sekarang today get full year dikurangi tahun lahir yang diinput sama pengguna birthday get full year. Lalu selanjutnya ada const mondiff sama today get month dikurangi birthday get month. Jadi menghitung selisih bulan antara tanggal sekarang dan bulan akhir. Ini tuh mengembalikan bulan dari objek tanggal, yang dimana berarti Januari itu sama dengan 0, Desember itu sama dengan 11. Nah, contoh selanjutnya ada if modif. Jadi di sini tuh kita cek apakah ulang tahun pengguna sudah lewat tahun. Kalau misalnya udah lebih, kalau misalnya bulan lebih kecil daripada bulan lahir, bulan sekarang lebih kecil dari bulan lahir, atau kalau bulan sama tapi tanggalnya masih belum lewat, itu kita kurangi usianya 1 tahun. Lalu result diff sama dokumen by id result ini untuk tempat kita menggunakan field alert nanti untuk menutup pop-up-nya. Jadi kita atur judul, kita atur teks, icon, terus ketika pengguna klik tombol konfirmasi atau atas isinya. Lalu ini window location curve. Jadi ketika pengguna mengklik konfirmasi, pengguna langsung diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu form HTML. Lalu kalau else ini sama seperti if, cuman kebalikannya. Jadi ketika pengguna sudah menginput nama dan bulan lahirnya,
ketika belum mencapai ketentuan yang ditentukan di 17 tahun, pengguna akan ditampilkan pop-up yang bertulisan yang kita sudah input. Lalu pada selanjutnya ada dokumen get limit nilai from submit function event. Ini tuh kita menambahkan fungsi untuk menangani fungsi from saat di submit. Jadi add event listener itu berguna untuk mendengarkan atau mengambil nilai saat pengguna mengirim form atau saat pengguna mengklik submit. Lalu ada konsep nama dokumen get element by id .value. Jadi sama aja seperti yang awal konsep itu. Jadi ketika pengguna menginput namanya langsung disimpan di elemen nama. Lalu sama juga dengan asal sekolah. Nah, perbedaannya ada di kons matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, dan biologi. Perbedaannya ada di parse in. Jadi parse in ini karena data yang dimasukkan pengguna ke dalam form itu selalu dalam bentuk string. Jadi parse in ini fungsinya untuk mengonversi atau merubah dari string menjadi integer. Lalu kode selanjutnya penghitungan rata-rata setelah pengguna menginput nilai matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, dan biologi yang total mata pelajaran ada 5, jadi total nilai yang telah diinput pengguna dibagi 5. Kalau misalnya pengguna mendapatkan rata-rata di bawah 76. Nah, langsung masuk ke kode selanjutnya. If kalau misalnya rata-rata lebih dari atau sama dengan passing grade yang kita telah tentukan 76, maka pengguna dinyatakan lulus. Namun sebaliknya, else, ketika pengguna mendapatkan rata-rata di bawah passing grade 76, berarti tandanya pengguna dinyatakan tidak lulus. Nah, soal fire ini untuk menampilkan hasil lulusan pengguna menggunakan suite alert dengan informasi nama, terus rata-rata, dan status kelulusan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Izin untuk menjelaskan untuk bagian terakhir yaitu CSS. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mujahidin Abdul Asidiki dengan NIM 2301540. Untuk hal pertama yang ada di CSS itu ada import URL. Di situ tertera adalah link Google Font yang dimana link Google Font yang ada di Google Font ini menyediakan font untuk tampilan dari program yang ingin kita buat gitu. Yang pertama itu di body. Di sini ada font family. Di sini kita memakai Yoneca Passage sans serif dengan ukuran X large yang berarti itu besar. Kemudian dengan background color-nya ini untuk background color ini dia adalah background dari si tampilan web yang kita buat. Di sini background color-nya berwarna biru dan ada background image juga yang berbentuk linear gradient atau gradasi ke samping dengan warna navy. Kemudian dengan margin 180 pixel yang dimana berarti di sini si background ini mengikuti dari 180 pixel ini berarti disesuaikan dengan sudut layar gitu. Kemudian di sini ada form container yang dimana di isinya ada background image sama seperti di atas linear gradient. Jadi untuk linear gradient ini dia
ke bawah karena di sini ada tulisan to bottom. Itu berwarna putih. Kemudian untuk paddingnya itu 20 pixel. Jadi padding ini adalah seperti jendela kosong untuk sebagai background dari elemen-elemen dan box yang akan kita simpan di dalamnya. Selanjutnya border radius. Jadi padding ini kita beri 8 pixel agar si ujung-ujung dari paddingnya itu tidak lancip. Kemudian box shadow untuk memperlihatkan bahwa di belakang padding ini ada shadow atau bayangan yang mana kita di sini memberi berwarna hitam. Kemudian untuk kelebaran maksimalnya 400 pixel dan untuk jaraknya kita beri auto atau otomatis. Kemudian di sini untuk image yang dimana di situ kita menaruh logo yang dimana dengan kelebaran 100 pixel dan ketinggian 150 pixel. Dan untuk penempatan objeknya adalah di tengah. Kemudian ada lagi label. Di sini untuk displaynya atau tampilannya itu blok. Kemudian margin bottomnya itu 8 pixel, jarak ke bawahnya. Kemudian selanjutnya adalah input type. Di sini ada beberapa input type. Yang pertama ada date, terus yang kedua ada text, yang ketiga ada number. Untuk isinya sendiri kita sama seperti yang di atas. Kita menggunakan font yang sama. Kemudian dengan ukuran yang sama, tetapi mungkin di sini kita memberi padding di sini dengan ketebalan 100%, yang padding ini 10 pixel. Kemudian dengan jarak ke bawahnya dengan jarak 10 pixel. Dan kita juga memberi border dengan ukuran 1 pixel dengan berwarna solid. Dan memberi box sizing yaitu border box. Jadi di sini itu untuk mengisi nama serta angka yang ingin kita isi. Kemudian selanjutnya ada button. Untuk button sendiri kita menggunakan font yang sama, terus dengan ketebalan yang sama, tetapi untuk button sendiri kita menggunakan padding 12 pixel dan 20 pixel. Kemudian dengan background color, si padding ini berwarna biru dan tidak menggunakan border. Terus untuk color berwarna putih ini untuk si fontnya. Jadi si padding ini berwarna biru dan si font yang ada di dalam padding itu berwarna putih. Kemudian untuk border radiusnya kita memakai 6 pixel. Terus untuk kursornya yang kita gunakan itu pointer. Displaynya pun sama, blok dengan margin 20 pixel otomatis dengan kelebaran itu fit content atau bisa disebut dengan disesuaikan. Kemudian untuk transisi ketika si button dipencet, si background ke colornya ini menggelap. Di situ kita terapkan 0,3 second atau 3 detik. Kemudian berubah ukurannya, transform di sini 0,2 detik dan box shadow-nya 0,3 detik. Untuk button hover di sini kita ada background color. Jadi ketika si buttonnya kita pencet atau kita klik, si buttonnya ini dari warna biru akan berubah menjadi biru tua. Kemudian si transformnya, scalingnya itu berubah menjadi lebih besar 1,05. Kemudian ada box shadow-nya juga. Di sini ada 0, 8 pixel
dan 15 pixel berwarna hitam. Selanjutnya ada button aktif. Di sini ketika button color sudah diklik, maka buttonnya akan berubah menjadi warna biru biasa dan berubah ukurannya, scalingnya menjadi 0,98. Kemudian ada result. Untuk result ini, untuk margin topnya atau jarak ke atasnya itu 20 pixel. Dan untuk ketebalan fontnya itu bold. Dan di sini juga kita menambahkan ketika setelah mengklik dan melihat hasil, di sini apabila lulus, maka font dan tampilan yang akan kita lihat adalah hijau dan dengan ketebalan font yang tebal. Kemudian ketika tidak lulus, maka si tulisan atau font yang akan kita lihat itu berwarna merah dengan ketebalan tebal. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari materi CSS. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah presentasikan dan menjelaskan proyek yang kelompok kami buat. Nah, harapannya apa yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang melihat dan menonton video ini. Dan semoga teman-teman semua tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah kami sampaikan, dan kedepannya harapannya agar teman-teman bisa mencari lebih jauh gitu tentang materi-materi yang tadi kelompok kami presentasikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan dari penjelasan yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.